Episode 122, Kunjungan Guru Pajri. Sudah 3 hari berlalu semenjak kecelakaan yang menimpa Pajri. Pria kecil itu bersungut kesal karena Pajira masih tidak memperbolehkannya untuk pergi ke sekolah. Apalagi Hana selalu mengirimnya pesan tentang apa saja kejadian yang ia lewatkan saat di sekolah dan itu sukses membuatnya semakin ingin pergi ke sana. Pajri tengah duduk bersantai di ruang keluarga sambil menonton televisi dan ditemani oleh Mama Viola. Wajah cemberutnya masih terpampang jelas dan membuat Mama menjadi gemas melihat pria kecil dan tampan itu. "Sayangnya Oma, kenapa lagi nak?" ucap Mama mengusap kepala Pajri. "Aji mau sekolah Oma, ini sudah 3 hari Aji izin. Mana pelajaran matematika lagi? Aji kan susah untuk memahaminya," ucap Pajri kesal. "Hei, cucu Oma yang tampan ini gak boleh cemberut. Bukannya Aji pintar. Kenapa susah belajar matematika sayang?" tanya Mama heran. "Aji gak suka Oma, makanya susah untuk Aji pahami." Astaga, Mama Viola hanya bisa menepuk jidatnya melihat kelakuan Pajri yang sungguh sangat luar biasa. Bibi datang dari arah luar dan menghentikan percakapan nenek dan cucu itu. "Permisi Nyonya Besar, di luar ada beberapa orang guru, wali murid dan beberapa teman tuan muda," ucap Bibi memberitahu kedatangan warga sekolah untuk menjenguk Pajri. "Irfan mana Bi?" tanya Mama. Tuan Irfan masih di dalam ruang kerjanya dan Nyonya Fajira kembali terlelap setelah sarapan tadi Nyonya. "Tolong panggil Irfan dulu Bi." "Baik Nyonya, permisi." Bibi berlalu untuk memanggil Irfan. Laki-laki itu tidak ingin meninggalkan Fajri sampai pria kecil itu sembuh. Ia hanya memantau pekerjaannya dari rumah dan memberikan kepercayaan penuh kepada Rai untuk mengurus segala keperluan perusahaan. "Apa teman-teman Aji datang, Oma?" tanya Pajri berbinar senang. "Iya sayang, Aji tunggu di sini dulu ya, Oma mau lihat keluar dulu," ucap Mama beranjak dari sana dan melihat monitor CCTV dan menghubungi penjaga rumah. Namun, sebuah langkah kaki kecil mengalihkan perhatian mereka. "Aji," sapa Hana tersenyum. "Kakak," pekik Pajri senang. "Kok aku dibolehin masuk ya sama penjaganya?" tanya Hana bingung. Selamat pagi nenek," ucap Hana canggung namun masih bersikap sopan ketika menyadari kehadiran wanita parubaya itu di dekatnya. Ia mengulurkan tangan agar bisa bersalaman dengan Mama Viola. "Namanya siapa nak? Kok bisa masuk?" tanya Mama mengernyit. "Namaku Hana nek, temannya Pajri." "Kemarin Kak Hana juga udah kesini Oma, jadi Aji bilang sama Pak Sakti kalau Kak Hana mau kesini disuruh masuk aja," ucap Pajri menjelaskan. "Ah iya, panggil Oma saja ya nak," ucap Mama tersenyum. "Iya Oma." Hana duduk di dekat Pajri sambil menanyakan kabar pria kecil itu. "Ada apa Ma?" "Irfan yang baru saja turun dari lantai atas. Itu ada gurunya Pajri datang menjenguk. Cuma belum masuk, mereka masih menunggu di luar," terang Mama. "Guru Pajri? Ada Hana," ucap Irfan mendapati Hana sudah duduk bersama putranya. Ayah, selamat pagi." Gadis manis itu berhasil mencuri perhatian keluarga Dirgantara karena kesopanannya. "Pagi nak, apa di luar banyak yang datang?" "Iya ayah, lumayan deh." "Ya sudah, Hana temani Fajri dulu ya." "Iya ayah." "Untung papa sudah berangkat kemarin. Kalau enggak, ya siap-siap saja nanti menghadang amukan singa betina." Batin Irfan bergedik ngeri membayangkan bagaimana ekspresi Pajira ketika marah. Ia segera menghubungi penjaga yang berada di gerbang agar mengizinkan mereka masuk satu persatu dengan menjalankan protokol keamanan yang harus dipatuhi oleh setiap tamu yang masuk ke dalam pekarangan rumah mewah itu. Mereka harus menitipkan barang-barang bawaan di pos penjaga yang sudah dilengkapi dengan lemari yang menggunakan kunci pada masing-masingnya. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kejahatan yang akan menimpa keluarga itu di kemudian hari. Mereka juga harus melewati mesin detektor satu persatu agar dipastikan jika tidak ada barang atau senjata tajam lainnya yang mereka bawa masuk. Guru-guru tersebut bersungut kesal karena aturan yang ada di rumah Irfan. Mereka merasa ini terlalu berlebihan. Bahkan ponsel pun juga tidak diperkenankan untuk membawanya. "Hei Pak, kenapa Hana bisa masuk tanpa diperiksa?" ucap salah satu guru yang protes. "Ini sudah kebijakan dari Tuan Irfan Bu. Jika Anda tidak bisa mematuhi protokol untuk masuk ke rumah ini silakan pergi," tegas penjaga yang memiliki badan besar dan kekar itu.
Sudahlah Bu, namanya juga kita masuk ke dalam rumah orang kaya, tentu aturannya sangat banyak, lerai guru yang lain. Ibu Ruli hanya terdiam sambil mengikuti instruksi yang ada. Ia juga mengamati ekspresi dari penjaga sekolah yang memang ingin datang agar ia bisa meminta maaf secara langsung. Setelah selesai, mereka dipersilakan masuk ke dalam rumah mewah itu dengan beraturan. Ceklek, silakan masuk, Bapak, Ibu, ucap Bibi membuka pintu. Mereka masuk dengan wajah yang terkejut melihat kemewahan rumah yang ditempati oleh Fajri, apalagi Bu Ruli yang mengetahui bagaimana kondisi Fajira sebelum bertemu dengan Irfan kembali. Silakan duduk dulu, Pak, Bu. Nyonya, Fajira dan Tuan Irfan masih di atas. Tuan muda Fajri juga sedang berada di ruang keluarga, ucap Bibi. Ia mengarahkan ART yang lain untuk meletakkan minuman dan cemilan untuk semua tamu. Mata mereka menelisik keadaan rumah mewah itu, berbagai macam furniture dan dengan harga selangit terpampang indah di sana. Hal yang membuat mereka terpana adalah foto Irfan, Fajira, dan Fajri tengah melakukan sesi baby boom. Mereka terlihat berwibawa dengan wajah dingin yang selalu bertengger di sana. Diikuti dengan foto pernikahan yang terlihat sangat menawan, bodi Fajira yang masih terlihat bagus terpanjang indah di sana, walaupun ia sudah pernah hamil dan melahirkan. Mereka berdebar ketika melihat foto yang sedikit panas berada di sudut ruangan itu. Pikiran mereka berkelana betapa ganasnya CEO dingin itu di atas ranjang. Pandangan mereka teralihkan ketika melihat Irfan memapah Fajira, menurunnya anak tinggal satu persatu. Ibu muda itu masih terlihat cantik walaupun dengan muka bantalnya. Siang, Ibu, Bapak, sapa Fajira dengan senyum manisnya. Siang Bunda Fajri, Tuan Irfan, sapa mereka. Maaf ya menunggu lama. Fajrinya lagi di ruang keluarga, Pak, Bu. Sebentar ya, saya tolongin Fajri ya. Siap, Fajira sambil tersenyum. Iya sayang, balas Irfan yang juga ikut tersenyum. Ia segera menjemput Fajri dan Hana yang masih menonton di ruang keluarga itu. Sayang, yuk ikut ayah ke depan, Hana juga ya nak. Ajak Irfan menggendong Fajri dan menggandeng Hana. Mereka berjalan menuju ruang tamu untuk bertemu dengan para guru dan beberapa orang tua murid. Irfan mendudukkan Fajri di atas pahanya, sementara Hana duduk di samping Fajira. Bagaimana keadaanmu nak? Ucap Bu Ruli tersenyum. Aji sudah lebih baik Bu, karena Aji punya dokter pribadi yang cantik. Ucap Fajri tersenyum sambil menatap Fajira. Syukurlah Pak, sudah ada check up nak. Sudah Bu, kata dokter, lusa depan perban kaki Aji sudah bisa dibuka. Syukurlah. Hening, mereka terdiam karena tidak tahu mau berkata seperti apa. Mereka canggung dan cenderung segan berhadapan dengan laki-laki yang ada di hadapan mereka. Irfan seolah tidak peduli dengan keadaan sekitar. Ia hanya mempedulikan Fajri yang sedang meminum air mineral kemasan. Hingga salah seorang di antara mereka berbicara dan mampu membuat Irfan beraksi tak biasa. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Tuan dan Nyonya Irfan.